Kali ini yang menjadi sorotan adalah Pak Pramono Anung. Pak Rano Karno juga masih sih. Karena di sini netizen melihat bagaimana cara Mas Gibran ya memantau kondisi banjir dengan cara yang memang dinilai merakyat, kemudian masyarakat ya suka terhadap hal itu dan respect ke Mas Gibran. Sedangkan di sini Pak Pramono Anung itu ketika memantau banjir menggunakan helikopter. Kemudian Pak Rano Karno ketika memantau ya memakai perahu karet. Jadi netizen menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Pramono dan Pak Rano Karno itu bagaikan sultan. Di saat wapresnya mengecek atau memantau kondisi banjir dengan ya biasa berjalan kaki, kemudian becek-becekan pakai sepatu bot. Ini gubernurnya dan wakilnya yang satu pakai helikopter dan yang satu pakai perahu karet. Jadi itu yang menjadi perbincangan di sosial media teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat videonya. Nah, ini komen-komennya. Wapres aja jalan kaki ke lapangan. Anggaran naik heli bisa buat beli beras, Pak. Buat bantu dapur umum. Gubernur pakai helikopter, sedangkan Mas Wapres jalan kaki cek-cek ketinggian airnya. Ubur-ubur ikan lele. Langsung kerja, le. Gas! Begitulah cintaku pada dirinya. Ini hasil editan netizen. Wapres langsung turun ke lumpur. Bang Dul pakai yaitu perahu karet. Kemudian ini Mas Pram pantau banjir menggunakan helikopter, Bang Dul menggunakan perahu karet, Wapres Gibran terjun ke lokasi langsung tinjau banjir. Waktu kampanye semua bisa kami atasi dengan mudah. Sekarang Rano, kami tidak bisa berbuat banyak karena anggaran sangat terbatas. Oh ini Mas Gibran ketika meninjau ya ke pengungsian warga. Ini kondisinya. Satu persatu didatangi ya, langsung ngecek kondisi di sana. Jadi memang saya rasa kenapa Mas Gibran datang ke sana secara langsung ngecek bahkan berinteraksi dengan warga, ya tentu saja agar tepat sasaran ya bantuan yang dikirimkan. Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres main lumpur? Segala mantau banjir jalan kaki. Jangan terlalu banyak pencitraan lah, percuma baju dan celana kotor juga, nggak ada yang nganggep Mas. Mas harusnya mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Sarkas. Kan lebih masuk akal Mas, lebih diterima oleh masyarakat se-alam dunia. Atau Mas Gibran paling enggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Dan Dede Gemes 16% tidak suka. Buat Mas Gibran, ngapain sih Mas ninjau banjir pakai jalan kaki begitu? Ngobrol sama warga kan jadi kotor, basah itu ya.
Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini Mas ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu ya. Walaupun banjirnya itu kelihatannya cuma sedengkul, safety first Mas. Harus safety first. Ya kalau didorong begini kan juga kelihatan kalau pejabat Mas. Lain kalau jalan kaki begitu mah pencitraan namanya. Atau kalau misalkan mau lebih aman lagi gitu ya, gini Mas ya, naik helikopter ya, jadi ngelihat banjir tuh dari atas, nggak basah, nggak kotor ya, aman dan hemat biaya. Begitu Mas Gibran. Pasti tahu ya maksud dari video ini sarkas teman-teman. Emang kalau saya perhatikan Mas Gibran kemarin kan nggak sering muncul di media ya, itu diobrolin, bahkan dihujat. Kemudian pas ada di media dihujat lagi, pas turun ke sini ke lapangan meninjau banjir dengan niat yang baik dihujat lagi. Aduh, kenapa ya orang-orang? Nah ini contohnya teman-teman. Anda datang ketika surut. Buset. Wapres turun ke tempat terjadinya bencana banjir dibilang pencitraan. Kemarin dikasih Wapres yang tidak pernah kelihatan disinggung. Kemana Wapres? Berasa nggak punya Wapres, nggak kelihatan. Sekarang Wapresnya kelihatan terus turun dibilang pencitraan. Nah ini maksudnya. Presiden nangkep koruptor dibilang pencitraan. Dibilang pahlawan kesiangan. Nggak nangkep koruptor disinggung. Katanya mau sampai ke Antartika dikejar. Giliran semua udah dikejar tetap dibilang pencitraan. Memang dasar hati kalian yang busuk. Tau nggak, hati kalian tuh gelap, busuk. Bahkan bulan puasa yang suci ini saja tidak bisa mensucikan hati kalian yang sudah kelewat gelap dan busuk itu. Bisa dipastikan jika bulan puasa yang suci ini saja tidak bisa mensucikan hati kalian yang busuk itu, sampai kiamat hati kalian bakal busuk terus. Oke, sekian dan terima kasih. Burik, selamat menikmati sakit hati sampai kiamat. Bolong, iki lo, enek video Mas Gibran lagi ngecek ke lokasi bencana banjir nang Bekasi bolo. Iki lho ya bolo. Aku kaya ngrasakne tak rasa-rasa bolo, kaya cara-carane Pak D Jokowi. Ini bolo keren banget ya. Iki sing tak rasake aku dhewe apa ya sampean juga. Tak rasane iki model-model iki persis kaya Pak Jokowi. Pak D Jokowi. Enggak terlalu banyak omong tapi sukses tastes grecek langsung ya. Dan hormat lagi bola ya. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini sudah seizin restu arahan dari petunjuk Pak dari Pak Presiden Prabowo. Ini luar biasa sekali cara Pak Prabowo sebagai seorang kesatria dan negarawan memberikan kesempatan kepada anak muda Mas Gibran. Mas Gibran diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah nyata langsung ke lokasi, neng lapangan langsung. Ini kan satu sikap yang luar biasa adiluhungnya dari Bapak Presiden Prabowo. Ini enggak semua orang loh bolo, enggak semua pemimpin. Malah enek yang katanya tokoh pemimpin justru malah mencemooh, mendistorsi, ngelek-ngelek ke Mas Gibran itu. Ada aja, padahal itu ada kepentingan tersembunyi, kepentingan tersembunyi. Khawatir nek Mas Gibran moncer nanti gitu. Jadi dan kalau Pak Prabowo ini betul-betul tulus kan. Ini keren banget cara pengkaderan Pak Prabowo. Luar biasa ini. Kita harus hormat dan berterima kasih. Bagaimana cara-cara pengkaderan dan pembentukan dari Pak Prabowo terhadap anak muda Mas Gibran yang insya Allah akan jadi pemimpin di masa yang mendatang atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bolo, kita tetap semangat. Momen pipi Mas Wapres Gibran dicolek emak-emak Bogor. Ya itu dia teman-teman informasinya. Jadi ini masih mengenai banjir. Intinya semoga cepat membaik, semoga cepat surut banjirnya ya.
Adapun apa yang kita lihat tadi ya mengenai Mas Pramono, Pak Rano Karno, kemudian Mas Gibran, silahkan menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih telah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.